Selamat datang di channel History One, channel yang memberikan sebuah cerita dan juga sedikit pengetahuan tentang sisa-sisa sejarah tempo dulu, baik kerajaan maupun benda-benda purbakala. Untuk yang baru gabung silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita dengarkan, yaitu kisah calon arang dan misteri leak yang dirahasiakan masyarakat Bali. Salah satu mitologi yang terkenal di Bali adalah leak. Leak yang digambarkan berwujud menyeramkan dengan mata besar melotot, gigi taring dengan perawakan tinggi besar serta berbulu, lidah menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan orang yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya itu, ia harus mencari tumbal. Biasanya mereka suka mencuri organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat. Maka dari itu, sering warga yang bertemu dengan leak di sekitar pemakaman. Tidak hanya mengincar mayat, leak juga mencari organ tubuh manusia yang masih hidup. Biasanya yang menjadi tumbal adalah wanita hamil, karena untuk dihisap darah bayi yang ada di dalam kandungannya. Di siang hari, leak akan berubah kembali menjadi manusia biasa. Hal itu dipercaya masyarakat Bali sebagai salah satu cara untuk menjalankan ritualnya. Leak juga memiliki perwujudan yang bisa menyerupai hewan. Dalam mitos lainnya, leak juga bisa berwujud bola api. Kisah leak ini dikaitkan dengan cerita legenda calon arang, yaitu seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga yang hidup pada masa Raja Airlangga dari kerajaan Daha, Kediri. Calon arang adalah penyihir yang sakti mandraguna yang mempunyai anak cantik bernama Ratna Manggali. Tetapi tidak ada yang berani menikahinya karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi leak. Calon arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum ia ketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga karena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya tidak ada yang melamar, calon arang marah besar. Kemudian dirinya pun menyebarkan petaka di kawasan kerajaan Kediri. Ia memerintahkan para leak ini untuk menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri calon arang, Ratna Manggali. Dengan pernikahan ini diharapkan calon arang bisa diambil hatinya sedikit demi sedikit. Setelah menikahi Ratna Manggali, Empu Bahula menemukan buku sihir calon arang. Lalu ia pun mencurinya. Hal itu membuat calon arang marah besar. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Empu Barada, ayah Empu Bahula, dengan calon arang. Pertempuran itu sangat sengit. Keduanya mengerahkan segala ilmu yang ada, hingga akhirnya calon arang kalah dan tewas di tangan Empu Barada. Calon arang yang memuja Dewi Durga masih memegang ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu yang merubah menjadi leak yang dimiliki penyihir itu masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang.
mereka mempelajari ilmu cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Memang sudah menjadi rahasia umum jika di Bali banyak dukun-dukun yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu ini. Namun sayangnya, dukun-dukun yang ditemui tidak mengakui hal ini. Pasalnya, selain karena aturan tak tertulis untuk merahasiakan leak tadi, mereka juga takut akan dicoba keampuhannya oleh para pelaku dunia perleakan. Beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Sawung, Nusa Penida atau Bangli diduga sebagai tempat yang masih cukup ampuh kekuatan magisnya. Tapi sejauh ini tidak didapatkan keterangan tentang komunitas leak dan tampaknya memang ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini. Mengutip dari Tribun Bali, seorang mengaku pernah melihat 2 bola api berwarna merah dan kuning terbang dan saling berbenturan di udara di pantai Padang Galak, Sanur sekitar tahun 1987. Pertempuran itu disebut-sebut adalah pertempuran antara seorang ratu leak dari Sanur dan pelaksaan bidari dari Keramas Gianyar. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh leak dari Keramas Gianyar. Kisah pertarungan calon arang ini pun diangkat dalam seni tari barong yang secara rutin dipentaskan di Kompleks Teater Garuda Wisnu Kencana. Tarian ini mengantarkan masyarakat awam untuk memahami konsep prinsip hidup masyarakat Bali. Sejarah tari barong sendiri dipercaya merupakan perkembangan dari tari reog Ponorogo. Begitulah sedikit cerita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam memahami sebuah cerita.